isu tentang industri semen, tentang lingkungan ya, terutama itu masih ada. Gitu ya. Makanya sekarang dengan adanya agenda ESG yang sangat tinggi di industri, bahkan sekarang lagi ada menuju carbon neutral, penurunan temperatur 1,5 derajat itu di bumi segala macam ya. Itu sebenarnya jadi another pressure buat industri semen. Makanya sekarang industri semen atau semen Indonesia setidaknya kita melihat arahnya itu menjadi bukan menjadi produsen semen, kita mengarah kepada penyedia solusi untuk bahan bangunan. Makanya itu sekarang visi dari Semen Indonesia sudah menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Adi Munandir. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Sapecin PT Semen Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik Pak Bambang. Ya, Sehat-sehat semua. ya. Mungkin untuk mengawali wawancara ini, Bapak bisa bercerita kenangan ketika kuliah baik di S1 maupun S2, keduanya di Universitas Indonesia. Kemudian kelihatannya Bapak banyak berkarir di PT Perusahaan Gas Nasional (PGN) cukup lama, dan sekarang menjadi salah seorang direktur di PT Semen Indonesia. Silakan, Pak Adi. Baik Pak Bambang, terima kasih. Jadi saya angkatan 99, masuk ke UI di Teknik Elektro. Mungkin kenangan yang saya anggap berkesan waktu itu kalau waktu itu tentang memilih jurusan ya, konsentrasi ya saya rasa. Jadi waktu itu kan banyak sekali pilihan, apakah teknik kendali gitu ya, kemudian telekomunikasi, komputer atau tenaga listrik. Jadi waktu itu saya mengambil teknik tenaga listrik karena pertimbangan yang sangat strategis sekali. Saya melihat bahwa saya orangnya pemalas gitu ya. Jadi kalau ingin mengikuti perkembangan teknologi kok saya agak sulit gitu ya. Jadi kalau ngeliat teman-teman Telkom tuh lagi ngebahas tentang 3G, 4G, komputer tentang programming, waktu itu lagi rame Java, saya berpikir apa ya yang kira-kira masih bisa speed-nya mirip sama sama saya gitu ya, pemalas ini. Nah, waktu itu saya melihat bahwa teman-teman yang di tenaga listrik lagi ada pelajaran tentang dasar tenaga listrik. Kemudian saya lihat buku referensinya. Itu saya lihat, wah ini buku apa gitu. Itu karangan Kostenko kalau nggak salah. Itu buku yang diterbitkan tahun berapa ya, udah sangat tua sekali karena waktu itu teman-teman dapat bukunya dari Kuitang gitu. Dan itu masih dipakai sebagai referensi. Saya bilang, saya suka ini karena referensinya masih yang lama dan sepertinya teknologinya fundamentalnya masih bisa terkejar gitu. Akhirnya saya memilih itu, teknik tenaga listrik. Nah, saya merasakan bahwa di konsentrasi tenaga listrik itu jumlah orangnya sedikit ya. Jadi hanya berapa orang saja itu, tidak nyampe 20 lebih seangkatan waktu itu. Jadi saya merasakan adanya keakraban di situ, saling membantu, saling mendukung gitu ya. Kehidupan di lab tenaga listrik seperti rumah lah sepertinya. Saya hidup dulu di kampus, menjalankan skripsi itu ya mengambil data bisa jam 2, jam 3 pagi, tapi siangnya itu dihabiskan dengan bermain dengan teman-teman. Jadi saya rasa itu sangat berkesan sekali selama kuliah S1 di sana. Kalau S2 saya ngambil tentang manajemen strategis ya. Lebih kepada motivasinya waktu itu.
itu berobat jalan. Jadi dulu saya di perusahaan gas negara mengalami restrukturisasi sistem ke-SDM-an itu mungkin lebih dari 4 kali. Jadi tadi awalnya sebagai jalur spesialis, generalis, ya, kemudian ada crossing rumpun jabatan. Gitu. Kemudian PGN juga waktu itu sedang diterpa tentang perubahan regulasi industri. Dari yang sebelumnya regulated ya menjadi mengarah ke market mechanism. Nah, di situ saya melihat kayaknya ada yang nggak pas nih dalam mengelola perusahaan kok ya. Sistem SDM berubahnya cepat sekali gitu. Terus menghadapi tantangan kok kayaknya agak terlambat untuk merespon. Saya sebagai pegawai itu agak resah dan ingin mencari tahu bagaimana cara mengelola perusahaan yang pas gitu ya. Akhirnya saya waktu itu mencari kesempatan beasiswa, alhamdulillah dapat di PPIM, FEUI, bersama yang kerjasama dengan Kementerian BUMN, ada program beasiswa untuk karyawan BUMN, saya dapat di situ. Kemudian masuk ke program studi Magister Sains Manajemen untuk kekhususan manajemen strategis. Nah, di situ saya hari pertama masuk ditanya oleh dosen, apa motivasinya? Katanya ada yang untuk melengkapi kelengkapan dalam karir, segala macam. Waktu itu saya jawab, saya dalam rangka berobat jalan. Jadi karena di situ saya belajar tentang ternyata manajemen strategis itu adalah kompetensi dasar ya untuk pemimpin di perusahaan atau siapapun yang ingin yang juga memimpin jadi tim ya. Jadi karena di manajemen strategis itu melatih kita untuk bisa melakukan sintesis terhadap berbagai macam dimensi permasalahan untuk kemudian melakukan integrasi atau connecting the dots untuk come up dengan strategi yang paling tepat untuk semua variabel yang ada secara optimal gitu. Jadi dari situ saya belajar tentang mengelola multidimensional aspek dari setiap permasalahan gitu. Dan itu ngebantu banget. Dari situ saya mulai berkarir di perusahaan negara. Waktu itu udah di PGN sih, Pak, perusahaan gas negara ya, waktu ngambil S2 itu ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, saya mau tanya sedikit sebenarnya. Sekolahnya di tadi ya, teknik listrik kalau nggak salah. Tenaga listrik ya. Ya. Tetapi berkarir di PN Gas. Itu artinya apa Pak? Koneksinya seperti apa? Ya, dulu pada saat setelah lulus dari Universitas Indonesia dari Fakultas Teknik, di kepala saya nggak pernah terpikir untuk bekerja sebenarnya Pak. Jadi saya itu memfokuskan diri untuk menjadi guru sebenarnya, dosen ya. Tertarik jadi dosen. Jadi mungkin lebih dari 6 bulan setelah lulus lebih ya, itu saya habiskan waktu untuk mencari sekolah. Waktu itu dapat di Chalmers University of Technology, tapi nggak full scholarship gitu ya. Nah, waktu itu ayah mulai pensiun, jadi akhirnya saya tidak jadi berangkat lah. Nah, pada saat itu ada kesempatan rekrutmen di perusahaan gas negara untuk program untuk proyek yang baru tuh, proyek Sumatera West Java. Jadi ada kandidat-kandidat yang direkrut dari universitas-universitas yang top 10 lah atau top 5 lah ya. Dari UGM, UI, ITB gitu. Waktu itu saya masuk di hire sebagai electrical engineer untuk desain sistem ketenaga listrikan untuk South Sumatera West Java, mulai dari station sampai ke sistem proteksi katodik gitu. Jadi agak terlambat dulu mencari kerja. Saya pernah nyoba juga di PLN waktu itu, tapi nggak lulus waktu di PLN. Jadi coba-coba semualah ke bank mana karena banting setirnya agak ekstrim dulu dari dosen menjadi pekerja gitu. Jadi ya peluangnya ada saya ambil waktu itu di depan gitu Pak Bambang. Ya. Kemudian sekarang pindah di semen gitu. Dan ya. Bagiannya pemasaran lagi gimana kok? Ya. Jadi pas saya di PGN itu sebenarnya perjalanan karirnya udah mulai aut-autan lah ya. Jadi saya dulu berpikir awalnya masuk sebagai electrical engineer dan juga menjadi corrosion engineer waktu itu karena harus megang cathodic protection
untuk yang onshore sama offshore lines ya. Jadi belajar hal yang nggak pernah diajarin di kampus juga ya, tapi saya pikir itu hal yang menarik. Nah, selama di awal-awal karir di PGN itu ada di bidang ke-engineeringan dan proyeknya. Sampai proyek itu selesai dan fase commissioning dilakukan, handover ke operation. Di situ saya berpikir kayaknya cukup di proyek gitu ya. Jadi saya pikir saya agak capek gitu di proyek karena harus ke lapangan gitu ya, yang antah berantah segala macam. Jadi di dalam kondisi waktu itu sistem SDM-nya lagi sering berubah, saya juga ada kebosanan di situ. Akhirnya saya pikir ya, if I have to choose my career path, kalau perusahaan nggak bisa bikin, then I have to decide it by myself gitu. Jadi if up to me, it's up to me gitu. Jadi saya cari peluang waktu itu gimana caranya supaya bisa berganti bidang gitu ya. Nah, setelah proyek selesai, saya dipindahkan ke bagian marketing. Tapi waktu itu bukan full di marketing, tapi di bagian technical service assurance namanya. Jadi mulai bergeser peririsan antara bidang komersial sama operation gitu. Jadi saya punya pengalaman di project dari design, construction, operation. Jadi gimana suatu project capex bisa direalisasikan jadi barang fisik gitu. Baru kemudian di fase operation untuk memanage seluruh metering system yang ada di PGN seluruh Indonesia waktu itu. Jadi di sini dunianya masuk lagi ke dunia instrumentasi gitu kan, sama dimensi di customer services. Nah, di sini juga karena operation gitu ya, yang tadi saya alami tentang ingin berobat jalan dan kegalauan tentang industri gas, kok ia bakal berubah ekstrim dan PGN akan tergerus karena regulasi waktu itu ya, karena menuju liberalisasi. Jadi PGN sebagai BUMN yang kuncinya di penguasaan negara, kepemilikan infrastruktur dan lain-lain. Karena saya dulu masuk ke PGN dan di BUMN itu idealismenya masih tentang ada di BUMN, bekerja untuk rakyat dan menjaga salah satu pilar penting bagi nasional itu ketahanan energi. Itu kayak sisa-sisa dari kuliah. harus idealisme itu terus nempel gitu. Jadi saya berpikir ini nggak bisa gini kayak ini. Industri yang termasuk dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar gitu ya, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak kok diliberalisasi. Akhirnya di situ saya banyak belajar tentang liberalisasi di industri energi. Nah, karena saya banyak belajar, akhirnya terekspos sama kesempatan waktu itu menyusun strategi ke depan bagi PGN. Akhirnya saya dipindahkan waktu itu Pak ke bagian regulatory management namanya. Jadi di situ domainnya lebih di policy advocacy untuk membantu perusahaan dan juga pemerintah dalam menyusun way forward dari industri gas. Jadi banyak kajian bersama konsultan internasional, ada diskusi-diskusi dengan regulator di seluruh beberapa negara seperti di Uni Eropa segala macam. Jadi terekspos di sana. Jadi mulai di sana. Di periode ini saya masuk ke manajemen strategik UI. Setelah dari regulatory management itu saya dipindahkan ke strategic management office. Nah ini mungkin yang lebih komprehensif lagi exposure-nya, karena di sini strategic management office itu fungsinya sebagai West Wing atau rational voice bagi BOD atau lebih spesifiknya CEO waktu itu. Jadi kita diminta untuk ngasih full analysis dan komprehensif dan objektif terutama terhadap isu-isu yang muncul, isu-isu strategis di perusahaan. Jadi ngasih tahu ke BOD atau ke CEO tentang ini ada isu misalkan tentang ke-SDM-an gitu. Jadi bagian dari SDM sudah presentasi, kemudian yang ditanya dari SMO atau unit manajemen strategis seperti apa. Nah ini kita mulai melihat berbagai macam kasus, dari belajar tentang SDM, belajar tentang komersial, keuangan, operasional gitu ya. Waktu itu saya jadi analis di bidang energy policy sama manajemen strategis, jadi yang mengkompal dan mensinergikan. Dari situ baru dipindah jadi group head di marketing, divisi marketing dan product development waktu itu. Jadi mendesain tentang, karena regulated menuju ke liberalisasi, jadi kita perlu set up new playground waktu itu. Di mana yang diregulated, mana yang enggak. Nah, akhirnya di situ perlu ada namanya product standard sama non standard. Nah, itu kita waktu itu saya dengan tim menyusun product standard. Misalkan kalau sekarang teman-teman dengar di PGN ada namanya gas untuk industri namanya sinergi, kemudian untuk rumah tangga ada gas kita, ya, sampai ke
kendaraan namanya Gasco, itu kerjaan dari divisi marketing waktu dulu dalam menyusun produk standar. Nah, pada saat di level BOD-1 ini, semua pegawai masuk ke talent pool-nya BUMN, Pak Bambang. Jadi semua dilihat di sana, dan pada saat ada pergantian atau suksesi di beberapa BUMN, itu masuk dalam list of candidates yang dievaluasi. Nah, waktu itu saya diminta untuk ikut seleksi di Semen Indonesia, ya, mengawal di proses transformasi dan lain-lain. Teman-teman yang lain banyak juga yang dipindah. Ada yang ke EMI, ada yang ke Krakatau Steel, ada yang ke mana? Sekarang ada di Main ID segala macam, pindah kemana-mana gitu. Ada yang ke Wika gitu. Jadi, nah sejak itu akhirnya pindah ke bidang marketing. Jadi kalau dari elektro sampai ke marketing ya zigzag sih emang perjalanannya Pak Bambang. Jadi saya berpikir nggak ada salahnya kalau belajar apapun, saya ngerasa itu bakal nambah pengalaman dan nambah kesempatan gitu. Jadi apa aja saya jalanin sih kemarin gitu. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Oke. Nah, sekarang setelah di Semen Indonesia Holding ini kan apa ya, pasarnya kan sebenarnya kan meningkat terus Pak ya, karena kebutuhannya meningkat terus. Nah, bagaimana strateginya mensiasati ini? Kalau tidak salah juga banyak pabrik semen swasta atau bahkan yang dari luar negeri. Iya. Jadi begitu pindah ke Semen Indonesia itu sebenarnya lompat ke tempat paradoks itu ya. Jadi yang sebelumnya di regulated industry tiba-tiba terlempar ke industri market mechanism gitu. Itu totally different situation sih di industrinya. Jadi industri semen sekarang itu dalam kondisi over capacity, Pak. Jadi lebih dari 50 juta ton setahun. Jadi installed capacity-nya itu hampir 120 juta ton setahun, sedangkan demand-nya masih di sekitaran 65-68 juta ton setahun. Gitu. Jadi over capacity 50 juta ton lebih di situasi seperti saat ini gitu ya. Ditambah dengan jumlah pemain, betul dulu mungkin hanya ada 3 atau 4, sekarang udah lebih dari 15 gitu. Jadi ini lingkungan industri yang hyper kompetitif ya. Jadi karena over capacity, semen sangat terkomoditisasi, semua orang harus menjaga tingkat utilisasi karena ada urgensinya masing-masing. Jadi fierce competition banget gitu Pak Bambang. Jadi yang tadi dibilang pemain perusahaan swasta banyak, betul, bahkan kita baru ada tambahan 2 lagi sekarang pemain baru di industri gitu. Nah, tugas saya pertama kali masuk ke Semen Indonesia sebenarnya itu merestrukturisasi fundamental operasional di bidang marketing, sales, dan juga supply chain. Karena begitu masuk itu lagi dalam agenda transformasi holding. Jadi dirubah lagi model operating modelnya di Semen Indonesia. Karena waktu kita pertama kali masuk itu ada intercompetition, ada inefisiensi di berbagai macam tempat ya. Karena kan Semen Indonesia Holding itu isinya ada Semen Padang, Tonasa, Gresik gitu ya. Kemudian ada Tanlong Semen di Vietnam. Ditambah lagi 2019 kita akuisisi Holcim Indonesia. Jadi sebelum ada Holcim, ini dikelola sebagai full strategic holding nggak salah, di mana setiap entitas itu dikasih KPI bidang keuangan untuk pencapaian target, tapi tentang operasional di lapangan, komersial itu dilepas. Jadi ada kompetisi antar sama, misalkan kayak Semen Padang berkompetisi dengan Gresik di Jawa gitu ya. Padahal sourcing-nya jauh dari Padang, kemudian dibawa ke Jawa kan, jadi ada isu karena industri semen itu sangat spesifik, location spesifik lah. Makin jauh dari pabriknya makin less kompetitif. Jadi tugas pertama adalah melakukan transformasi operating model. Nah, waktu itu yang kita lakukan adalah melakukan integrasi value chain-nya. Jadi sekarang di Semen Indonesia
setiap kegiatan marketing dan sales itu sudah terintegrasi di satu tempat, di holding sebagai bentuk bisnis model mega distributor kita sebutnya gitu ya. Jadi kita mengelola multi brand sekarang, Pak Bambang, di satu tempat. Dan pengelolaan production facilities termasuk distribution facilities sekarang udah nggak dikelola masing-masing, dilihat sebagai fasilitasnya masing-masing, tapi kita lihat sebagai integrated network. Jadi kita sudah menjalankan sistem SCM yang tersentralisasi dan melihat bagaimana caranya melayani pasar dengan cara yang paling efektif dari fasilitas terdekat dari grup. Jadi kalau dulu misalkan semen Gresik mensuplai pasar di Jawa Barat, itu ngirim dari Jawa Timur tuh. Pakai long haul, pakai trucking gitu. Tapi sekarang karena kita sudah akuisisi Holcim Indonesia, kita rubah namanya menjadi Solusi Bangun Indonesia, sekarang ada fasilitas Narogong, kita lakukan rerouting, lakukan remodeling dari supply chain network-nya, sehingga pasar di Jawa Barat itu kita serve semua dari Narogong. Nah, ini menciptakan efisiensi lumayan besar. Jadi ada efisiensi lebih dari 200.000 ton. Nah, karena pengiriman dari Jawa Timur tidak lagi sejauh itu. Atau enggak dari Padang misalkan. Sekarang untuk Padang di Lampung atau Sumatera Selatan kita supply dari Jawa juga gitu. Nah, ini alhamdulillah di awal-awal fase transformasi kita bisa menciptakan efisiensi untuk bidang supply chain management aja lebih dari 1 triliun ya dari operasionalnya. Nah, itu yang kita lakukan pertama dalam mengatasi kondisi pasar, memperbaiki internal model operasi di grup supaya bisa men-unlock potensi efisiensi dari operasional yang ada, juga meningkatkan kemampuan untuk akuisisi pasar. Nah, terus yang kedua yang kita lakukan adalah mencoba keluar dari aturan main yang ada sebenarnya Pak Bambang. Jadi di industri semen itu pertama kali saya masuk, karena saya nggak ngerti apa-apa, saya berpikir cara paling cepat untuk belajar ya ngobrol, bertanya sama yang lebih ahli gitu. Dia bilang ada 3 key success factor kalau mau berhasil di industri semen, dia bilang. Kalau Anda memenangkan permainan dari 3 ini, bisa memenangkan persaingan di pasar. Nomor 1 adalah availability game. Jadi kalau bisa menjamin ketersediaan barang dimanapun, itu Anda akan setengah jalan pasti akan menang. Itu yang kedua tentang pricing game, jadi price competitiveness. Karena semakin terkomoditisasi, orang melihat semen itu sebagai barang yang mirip-mirip gitu. Hanya orang-orang yang mengaplikasikan dan menggunakannya itu bisa membedakan secara produk, wah ini spesifikasinya berbeda nih, ini lebih enak untuk applicability-nya lebih enak misalkan, atau enggak warnanya lebih gelap, itu cuman orang-orang tertentu yang bisa melihat, atau enggak seperti yang aplikatornya gitu. Jadi yang kedua tentang price competitiveness, yang ketiga tentang brand equity. Somehow tuh sisa-sisa familiarity ya dari brand itu penting. Nah, kalau kita hanya ngelihat dari 3 ini, maka akan ada isu sebenarnya, karena akan tergiring ke komoditisasi bahwa nanti akan terlihat semua semen itu sama gitu ya. Jadi akhirnya perang harga aja yang terjadi. Makanya kita mencoba menambahkan lagi 1 sebenarnya Pak. Itu namanya added value. Jadi 3+1. Added value ini kita lakukan dengan cara mengembangkan digital platform gitu ya, jaringan untuk membina komunitas. Jadi sekarang kita punya namanya akses toko. Ini adalah digital platform untuk mengintegrasikan dari prinsipal distributor sampai ke jaringan toko bangunan. Jadi 65.000 toko bangunan, 65.000 sampai 70.000 toko bangunan seluruh Indonesia sekarang sudah terinterkoneksi di sistem kita. Dan ini digunakan untuk ordering management, ya, untuk kegiatan operasional sales terkait dengan penghitungan insentif dan lain-lain, termasuk juga kita kawinkan Pak sekarang dengan mitra-mitra yang ada. Misalkan sekarang terinterkoneksi dengan para bank, himbara yang ada, dan swasta juga, termasuk dari rekan-rekan fintech yang akan memberikan fasilitas untuk kemudahan operasional. Misalkan kayak sekarang isunya antara distributor dengan toko, misalkan ya, itu isunya tentang collection. Misalkan. Nah, karena collection jadi permasalahan, kita dapat fasilitas bantuan dari teman-teman bank dan juga dari fintech tadi dalam bentuk seperti kita credit financing. Jadi pembayaran dari toko bangunan ini akan dibayarkan oleh pihak ketiga ya dengan rate yang lebih kompetitif. Jadi sebelumnya mungkin toko bangunan itu beli dari distributor itu juga dengan
tingkat kredit internalnya mereka. Nah, karena mereka menghitung cost of money juga kan, kalau beli untuk tempo 30 hari, 45 hari, itu beda-beda harganya. Nah, kalau difasilitasi dengan pihak ketiga fintech ini, jadi harganya bisa lebih murah, dari distributor dapatnya cash, dari toko dia akan dapat rate yang lebih murah karena tingkat kredit bunga yang disampaikan bisa lebih kompetitif. Nah, dari bank yang lain juga menawarkan fasilitas KUR, jadi kalau masuk ke dalam ekosistem akses toko, maka si toko-toko ini bakal dapat endorsement, kemudian dapat dukungan untuk bisa mengakses ke financial services tersebut. Nah, ini yang kita coba tambahkan supaya pada saat memilih semen Indonesia itu bukan hanya memilih produk gitu ya untuk toko, tapi juga mengakses kepada satu ekosistem yang akan memberikan nilai tambah bagi mereka. Selain itu kita juga punya Sobat Bangun ya, yang akan berinterkoneksikan sampai ke end user gitu Pak Bambang. Jadi ya seru sih karena beda banget gitu sama industri energi sebelumnya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Pak Haji, di dalam persaingan yang begitu ketat, itu Semen Indonesia Group masih bisa berapa market share yang dikuasai? Oke, alhamdulillah sampai dengan tahun 2021 kemarin ya kita masih memiliki market share di atas 50% ya, 50,9% kemarin. Nah, di tahun ini situasi akan lebih challenging karena ada 2 pemain baru ya, yang beroperasi tepat di pekarangan rumah kita di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi ya mungkin tahun ini akan lebih challenging, dan lebih menariknya itu begitu masuk pemain baru, penjualan 1 bag semen saja dari mereka artinya koreksi terhadap market share kita. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan diri betul. Dalam soal harga. Ya, dalam soal harga semua pemain baru di industri semen strateginya sama semua Pak, pakai low price strategi untuk akuisisi market share. Nah, ini yang harus kita manage lah. Karena situasinya sekarang nggak cuma dari pasar, dari kondisi eksternal juga nih, kayak harga batu bara sekarang. Jadi ada cost push yang besar sekali di industri ini juga harus kita manage benar-benar nih, karena nggak semua cost bisa kita pasur ke market dengan situasi kayak sekarang. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Pak, ini yang menarik itu kembali tadi ya ke awal. Over capacity 5 juta ton per tahun. Dalam bayangan saya ada 2 hal. Kenapa ini pemerintah justru kasih izin terus pabrik baru? Yang kedua, apa tidak mungkin kita ekspor? Oke. Jadi yang pertama, kenapa bisa terjadi overcapacity gitu Pak ya? Jadi di periode sebelum 2014 itu pertumbuhan semen sama dengan pertumbuhan ekonomi kita, dengan PDB kita. Bahkan ada periode pertumbuhan semen itu 2 kali dari PDB. Ini yang attracting investor masuk Pak. Nah, investor banyak yang masuk tertarik untuk melakukan pembangunan pabrik. Akhirnya mereka melakukan investasi. Nah, untuk membangun pabrik itu membutuhkan waktu 2-3 tahun gitu ya. Kemudian terjadilah dinamika di makroekonomi segala macam, ada krisis kemarin krisis 2008, 2018 segala macam gitu ya. Nah, pada saat terjadi penurunan demand tidak lagi tumbuh 2 kali dari PDB, pabrik-pabrik itu semua selesai dibangun dan siap beroperasi. Jadi di periode setelah 2014, 2017 itu mulai terjadi overcapacity ya. Dan pertumbuhan demand kemudian ke depan juga ter-challenge lagi, ada pandemi segala macam gitu ya. Akhirnya kapasitasnya sudah terpasang, akhirnya tidak menghadapi situasi demand yang lama. Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan moratorium Pak untuk menghentikan pembangunan pabrik baru. Jadi hanya diizinkan untuk dibangun di daerah di mana supply and demand balance-nya itu masih defisit ya, supply-nya seperti di Papua gitu ya. Nah, 2 pemain yang baru yang sekarang beroperasi itu
adalah hasil dari izin yang lama, gitu ya. Dari izin yang lama, sehingga akhirnya Salah satu digerobokan itu. Gerobogan, betul, ada di Gerobogan juga. Akhirnya terbangun dan menghadapi realita pasar, gitu ya. Ada yang berusaha menunda-nunda, gitu ya, memperpanjang grace period, tapi ada yang nggak bisa, akhirnya harus ikut fight di dalam situasi pasar yang seperti ini. Nah, sebenarnya untuk mengatasi overcapacity, ekspor itu salah satu pilihan. Tapi masalahnya tidak semua pemain bisa melakukan ekspor. Karena untuk melakukan ekspor ada isu tentang logistik cost. Semen Indonesia kita salah satu yang memiliki kelebihan bisa melakukan ekspor. Kita bisa melakukan ekspor dari Padang, dari Tonasa, ya, kemudian dari Tuban juga, serta dari Cilacap. Karena fasilitas kita berada di tepi pulau dan jadi punya akses langsung keluar. Nah, kita membalance situasi overcapacity di sisi kita dengan juga melakukan ekspor, Pak Bambang. Tapi untuk melakukan ekspor ini temanya tentang utilisasi atas idle capacity. Ya. Jadi setelah pasar domestik sudah kita layani secara maksimal. Karena balik lagi profitability dari semen salah satunya berasal dari jarak. Nah, kita alhamdulillah bisa melakukan itu dan maintain utilisasi tingkat utilisasi lebih baik daripada industri. Misalkan dari tahun lalu utilisasi industri sekitar 53-54, kita bisa survive di atas 70, sekitar 78% sampai 80% lebih itu utilisasinya. Jadi ini kita lakukan sih. Nggak semua pemain Pak bisa ekspor, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 pemain ya yang sekarang aktif melakukan ekspornya. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Jadi kesimpulannya untuk semen Indonesia walaupun persaingan ketat baik-baik saja gitu ya. Artinya pasar dalam negerinya jalan, ekspornya juga bisa jalan. Gitu kira-kira Pak Adi. Ya, kita terus fight Pak untuk mempertahankan posisi dominan di pasar. Alhamdulillah kita masih jadi market leader sekarang di pasar domestik dan kita menjadi salah satu pemain yang bisa memaintain utilisasi paling optimal di industri ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, di pasar semen ini kan menurut saya pengamat yang hanya dari jauh aja. Itu kan ada fanatisme gitu ya terhadap merek tertentu itu. Nah, ini kan salah satu modal juga untuk semen Indonesia. Betul. Itu salah satu kekuatan kita juga di brand equity ya. Makanya pada saat dijadikan holding dan berubah operating model, kita tidak menghilangkan merek-merek tersebut. Kan ada yang bertanya, kenapa tidak dibentuk satu merek nasional saja Pak? Kenapa maintain semua? Nah itu justru karena dari setiap brand ini memiliki tingkat brand equity yang berbeda-beda. Di home marketnya itu sangat tinggi sekali fanatisme tadi. Misalkan yang biasa menggunakan semen Gresik gitu ya, kalau walaupun ada tukang yang mengerjakan pekerjaan di Jakarta, itu tetap mencari semen Gresik karena sudah terbiasa gitu ya. Nah ini kita manage portofolio brand ya Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Percaya diri. Nah, sekarang kan juga ada layanan yang semen curah, Pak. Itu saya kira kan lebih efisien. Berapa persen itu yang dilayani dengan curah? Oke, jadi sebenarnya di industri semen itu semen dikonsumsi dalam 2 bentuk ya. Dalam curah, dalam bentuk bag. Di Indonesia ini mungkin hampir 80% semen yang dikonsumsi dalam bentuk bag. Ya. Dan yang bag ini mayoritas adalah untuk retail, Pak. Sedangkan curah itu adalah untuk proyek ya.
itu yang 20% komponennya. Nah, kalau di negara-negara lain itu kebalikan, komponen yang curahnya lebih besar, sedangkan backnya lebih kecil. Kenapa? Karena dalam aplikasinya di teknologi konstruksinya itu banyak yang sudah mengoptimalkan pemanfaatan ready mix. Nah, jadi beton siap pakai. Kalau kita masih banyak melakukan traditional mixing di lapangan, makanya banyak mengkonsumsi dalam bentuk semen bag. Nah, semen Indonesia sekarang kita inovasi di semua produk, termasuk kita mengembangkan bisnis ready mix, Pak. Kita punya anak usaha beton, ya. Sekarang ada 3 entitas sebenarnya yang di dalam grup, ya, mulai dari Solusi Bangun Beton, kemudian ada Semen Indonesia Beton dan Karya Usaha Beton (VUB), gitu ya. Ini kita dorong untuk lebih optimal dalam mendorong revolusi industri lah, saya bilang kayak gitu. Kayak misalkan sekarang kita banyak menciptakan inovasi-inovasi dari produk beton, ya. Contohnya kayak ada namanya Trucrete. Nah, Trucrete itu adalah salah satu produk kita berupa poros konkrit. Jadi beton tapi bisa mengalirkan air ke dalam tanah. Nah, ini diaplikasikan bersamaan dengan Decocrete atau beton yang berwarna-warni, Pak. Ini misalkan kayak di Gelora Bung Karno itu banyak diaplikasikan produk kita di situ. Jadi di beton lahannya lahan parkir buat jogging track gitu ya, dengan warna-warni sesuai dengan desain, tapi dia masih menyerap air ke dalam sehingga lebih ramah lingkungan. Atau sekarang kita lagi mengembangkan produk namanya Dino Home. Jadi ini gabungan antara produk beton kita menggunakan foam konkrit dan menggunakan Dynapump serta bekisting. Jadi kita punya produk membangun rumah satu hari sekarang, Pak Bambang, karena teknologi monolitik. Ini sekarang lagi jalan proyek di Sumatera Selatan, ya, di Gandus untuk pembangunan perumahan untuk masyarakat di sana. Itu desainnya satu rumah satu hari dengan teknologi yang kita kembangkan di bidang ready mix ini. Jadi arahnya harusnya ke sana. Jadi biar bisa lebih efisien. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Saya mau punya pertanyaan sedikit, Pak. Saya pernah juga berhubungan dengan soal semen-semen ini. Salah satu yang menjadi masalah itu kan penyimpanan, Pak. Yeah. Semen itu kan nggak bisa disimpan cukup lama. Itu apakah sudah ada teknologi yang bisa mengatasi itu? Ya, jadi memang isunya tentang meringkil atau membatu ya. Ya, jadi sekarang yang dilakukan untuk mengatasi ini itu ada di teknologi terkait dengan komposisi ya. Kita ada yang mengoptimalkan untuk pack setnya bisa lebih lama sehingga dia bisa tahan lama, atau dari sisi packaging gitu. Tapi kalau misalkan untuk disimpan lebih dari 4 bulan lebih sampai 6 bulan lebih gitu ya, itu akan cukup mahal. Sebenarnya kita ada penelitian yang kita lakukan, misalkan mengatur humidity dari gudang sehingga kemudian stackingnya diatur, itu bisa lebih dari 6 bulan kemarin kita coba. Tapi memang ada tambahan biaya. Nah, walaupun demikian, sekarang untuk ketersediaan barang strateginya itu ada 2 mungkin. Yang pertama terkait dengan ketersediaan barang untuk project ya. Kalau untuk project kita ada layanan misalkan menyediakan silo dedicated di sana, kemudian mengatur penyediaan barang dari hulu dari pabrik sampai ke lokasi project dengan monitoring real time, Pak. Jadi kita mematchingkan antara kebutuhan konstruksi dan ketersediaan barang dengan melakukan digitalisasi. Jadi jadi just in time bentuknya, hampir just in time. Karena tadi mengenai waktu inventory yang kurang baik. Terus yang kedua, kalau dari sisi retail sebenarnya kita pakai strategi ini untuk inventory mengatasi ketersediaan barang di peak season. Jadi menariknya itu di semen itu ada 2 episode, Pak Bambang. Jadi episode pertama itu di semester 1, itu periode low season. Mungkin bisa sampai cuman 1/3 dari total demand sepanjang tahun. Sedangkan peak season di semester 2 itu 2/3-nya dari total demand di sepanjang tahun. Nah, ada kejadian walaupun kita punya capacity misalkan 50 juta ton setahun gitu ya, tapi pada saat periode peak season itu produksinya bisa sangat tinggi sekali, bahkan kapasitas pabrik kita nggak mencukupi gitu. Jadi misalkan kayak di Jawa Barat nih, kita pernah mengalami permintaan di peak season itu sangat tinggi, production rate yang ada di pabrik existing itu nggak cukup.
Jadi banyak demand yang unserved gitu, tidak bisa dilayani. Nah, dengan tadi melakukan strategi inventory, melakukan penambahan titik gudang, pengaturan kondisi dari gudang ya, dari humidity, temperatur dan segala macam, kita bisa stacking up dulu tuh. Nah, ini kita gunakan untuk mengatasi permasalahan capacity dengan perbaikan strategi inventory-nya gitu. Jadi emang agak menarik ya industrinya, nggak bisa ditata. Bertahan lama gitu ya. Baik, ada hal yang baru menurut saya Pak, yang menarik ya, mungkin 10-20 tahun terakhir ini dalam penggunaan semen, terutama untuk jalan, baik jalan tol, jalan di luar tol, bahkan sekarang sampai di kampung-kampung itu juga orang menggunakan cor beton kan. Tetapi yang jadi masalah ini sudah beberapa tahun terakhir itu terjadi kerusakan yang sangat parah di jalan-jalan utama itu. Nah, ada yang mulai berpikir ini apakah karena semennya atau karena apa itu pembuatan konstruksinya gitu. Jadi dan kalau itu rusak itu lebih rumit Pak cara menanganinya. Ini jalan Pantura ini sudah kelihatan. Apa menurut pendapat Bapak? Ya, jadi memang kalau melihat dari kejadiannya perlu dilihat secara detail ya, karena aplikasinya dalam berupa beton juga melibatkan berbagai macam variabel lah ya. Nggak cuma tentang semen, tapi dalam mix design-nya, kemudian dalam aplikasinya segala macam. Tapi kita pernah melakukan studi ya, perbandingan antara penggunaan aspal dengan beton untuk jalan. Jadi secara long term tuh kita melihat bahwa ternyata terbukti kalau menggunakan beton itu akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan aspal. Karena pertama dari sisi maintenance-nya, kalau aspal kan dia evaporated ya. Terus kemudian erosi terhadap air segala macam. Jadi ada regular maintenance yang harus dilakukan. Nah, kalau dengan beton ya periode untuk melakukan maintenance-nya itu cukup panjang. Jadi kita kemarin menghitung dalam horizon lebih dari 10 tahun itu bisa jauh lebih efisien menggunakan beton. Jadi balik lagi kayaknya kalau dilihat dari kondisinya, itu perlu dilihat apakah isunya tentang mix design-nya, semennya, apa mungkin dari kerikilnya gitu ya, atau dari aplikasinya itu masih terlalu banyak. Tapi kalau dilakukan dengan benar, berdasarkan studi kita, itu bahkan bisa jauh lebih efisien ketimbang dengan menggunakan aspal ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Mungkin ada contoh yang menarik Pak. Jadi kalau di pertanian itu, kalau ada padi yang tumbuh bagus itu ya, di situ ditulis bahwa ini menggunakan pupuk benih apa, pupuk apa gitu ya. Nah mungkin suatu saat itu ruas jalan ini menggunakan semen, jadi publik bisa membuktikan ini mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Jadi emang industri semen itu salah satu tantangannya ya, bukan tantangan yang menarik sih menurut saya. Pada saat rumah terbangun ya, infrastruktur terbangun, nggak kelihatan semen ya gitu kan ya. Tapi untuk bisa mengklaim bahwa itu adalah menggunakan produk kita, itu cuma bisa dilakukan berdasarkan klaim pada saat pembangunan misalkan. Sekarang dari banyak sekali landmark yang ada di Indonesia itu menggunakan produk dari semen Indonesia. Jadi di Jakarta Gelora Bung Karno, kemudian Semanggi, kemudian Monas, itu semua pakai produk kita gitu ya. Jadi gimana caranya untuk bisa tetap melayani tanpa mendapatkan exposure, Pak. Jadi itu filosofi dari semen yang saya rasa menarik gitu. Menyokong, merekat, tapi nggak perlu cari perhatian. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Untuk akhirnya diketahui, karena brandnya nggak muncul. Baik, saya sekarang juga mau tanya begini.
tadi tantangannya cukup berat, tapi minat untuk atau terlanjur pabrik semennya sudah cukup banyak. Tetapi sebenarnya kan untuk membangun pabrik semen baru itu tidak mudah, Pak. Saya menyaksikan beberapa pengalaman itu. Jadi seperti pabrik semen Rembang itu sekarang unik. Dia berproduksi, tapi tidak boleh menggali bahannya. Dia hanya bisa membeli oleh orang-orang yang menggali di situ. Artinya tantangan sosial lingkungan itu cukup berat. Ini bagaimana nanti masa depan semen di Indonesia lah maksud saya. Oke. Jadi pertama, kenapa masih banyak orang yang minat untuk investasi gitu kali ya. Jadi kalau dibandingkan dari semen consumption per kapita di Indonesia itu masih rendah, Pak, sekitar 250 kg per kapita. Kalau di Cina atau di luar negeri itu bisa sampai 2.500 lebih gitu ya. Nah, gap-nya antara negara lain dengan kita, kemudian melihat Indonesia negara yang berkembang, makanya masih banyak melihat tertarik untuk masuk ke Indonesia. Ini ruang development-nya sangat besar, sehingga investor-investor asing masih tertarik untuk masuk ke sini. Tapi kemudian kedua, memang benar bahwa isu tentang industri semen, tentang lingkungan ya, terutama itu masih ada. Gitu. Makanya sekarang dengan adanya agenda ESG yang sangat tinggi di industri, bahkan sekarang lagi ada menuju carbon neutral, penurunan temperatur 1,5 derajat gitu di bumi segala macam ya. Itu sebenarnya jadi another pressure buat industri semen. Makanya sekarang industri semen atau semen Indonesia setidaknya kita melihat arahnya itu menjadi bukan menjadi produsen semen, kita mengarah kepada penyedia solusi untuk bahan bangunan. Makanya itu sekarang visi dari Semen Indonesia sudah menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Karena kita melihat di sini untuk membuka peluang-peluang ke depan terkait dengan solusi untuk bidang konstruksi dan infrastruktur. Ya. Makanya tadi misalkan kita sekarang sudah mencoba meng-embedded strategi ESG dalam strategi komersial. Misalkan sekarang kita lagi melakukan kampanye OPC phase out, mengurangi pemanfaatan semen OPC untuk lebih banyak menggunakan semen PCC. Nah, semen PCC ini lebih baik dibandingkan OPC karena clinker factor-nya lebih rendah. Clinker factor-nya hanya di sekitar 0,63 sampai 0,65. Sedangkan kalau pakai OPC itu bisa lebih dari 0,8 gitu ya. Nah, pengurangan jumlah clinker artinya pengurangan emisi ya dalam kegiatan produksinya. Itu kita dorong sekarang bersama-sama PUPR, kita lagi berkolaborasi, apalagi di sana ada agenda tentang konstruksi berkelanjutan. Kemudian produk tadi yang saya sebutkan tentang Dynahome, membangun rumah dengan teknologi monolitik, satu hari satu rumah, itu kita bisa mengurangi banyak hal. Pertama, di situ kita menggunakan semen PCC untuk semen pembuat konkritnya. Kemudian dengan menggunakan bekisting yang bisa dipakai berulang-ulang sampai dengan 250 rumah, itu akan mengurangi limbah konstruksi besar sekali. Jadi pilihannya adalah nomor satu, mengembangkan diri kita untuk bisa mengarah kepada produk yang lebih ramah lingkungan, sehingga pemanfaatan barang yang kita tambang itu dipastikan memberikan nilai tambah yang paling maksimum, karena tadi dampak negatif dari lingkungan yang besar. Terus yang kedua, melihat bahwa tidak bisa dipungkiri, mungkin ada masa depan, satu waktu di masa depan di mana untuk melakukan konstruksi tidak menggunakan semen. Gitu. Jadi makanya sekarang banyak yang melakukan penelitian untuk pendekatan non semen base. Ada yang menggunakan biopolimer atau menggunakan bahan baku yang spesifik di lokasinya, misalnya konstruksi yang menggunakan bambu, ya segala macam. Itu dilakukan. Pemain-pemain besar juga mencoba mengintegrasikan itu ke solusi-solusi mereka. Ada yang mengakuisisi panel surya sebagai bagian dari solusi atap, gitu ya. Nah, itu menurut saya adalah pilihan-pilihan yang sudah cukup jelas untuk industri semen ke depan. Nggak bisa tumbuh hanya sebagai industri semen. Nah, jadi makanya Semen Indonesia memilih menjadi penyedia solusi bahan bangunan yang terbesar di regional. Itu yang kita lagi bangun. R&D di bidang produksi, mengarah ke produk yang lebih ramah lingkungan, pengembangan produk yang mengarah solusi-solusi yang lebih efisien dalam menggunakan semen, itu kita sedang kembangkan gitu Pak Bambang.
sudah cukup panjang kita berdialog. Sekarang terakhir, mungkin Pak Adi punya saran baik untuk alma mater UI maupun untuk para mahasiswa yang sedang belajar, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan seperti yang dari Pak Adi di lapangan sampai saat ini. Oke. Kebetulan saya adalah alumnus dengan jalur karir yang tidak linear gitu ya. Maka saya akan sampaikan saran berdasarkan pengalaman saya. Nomor satu, yang membantu dalam perjalanan yang saya alami sekarang ya. Nomor satu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi motivasi ya. Maksudnya gini, setiap waktu kita akan di-challenge dengan situasi kerja yang tidak menyenangkan, tantangan-tantangan yang ada. Tapi kita harus selalu ingat kenapa kita melakukan itu. Nah, ini saya rasa di UI dulu saya mendapatkan edukasi tentang nasionalisme gitu, itu yang sangat saya rasakan karena begitu masuk di 99 tuh setelah periode 98 seniornya mau mengajarkan banyak tentang itu. Kemudian aktivitas sepanjang tahun di sana saya terekspos tentang kesempatan berdemo untuk membela gitu ya, membela suatu kepentingan masyarakat, melihat isu-isu strategi sosial, itu somehow memupuk bahwa nasionalisme itu penting. Dan melakukan sesuatu, misalkan motivasi masuk ke BUMN atas dasar shareholder terbesarnya adalah rakyat, itu somehow memberikan kekuatan. Jadi nomor satu, selalu pahami gitu ya motivasi kenapa kita melakukan itu, dan pada saat kita sedang merasakan tantangan yang besar atau merasakan kejenuhan, ingat itu kembali. Nah, kalau itu mengingat itu dan menguatkan kita, maka itu alasan yang tepat. Pegang terus itu. Terus yang kedua, saya melihat bahwa yang paling penting adalah untuk selalu berpikiran positif dan terbuka. Pada saat diberikan tugas yang jauh berbeda dengan bidang kita, misalkan ya terekspos sama bidang yang ini bukan kerjaan kita gitu ya, selalu berpikir positif, jalankan. Kalau menurut saya dengan cara itu kita mendapatkan kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baru ya di luar dari yang kita hadapi. Artinya apa? Memperkaya diri kita untuk melihat permasalahan lebih komprehensif. Karena nggak pernah satu masalah itu singular dimension, selalu multidimensional. Dan hanya dengan cara kita terekspos dengan dimensi yang lain, kita bisa mulai lebih komprehensif. Dan dengan melakukan tugas yang lain-lain itu, kita mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Jadi saya rasa itu yang diajarkan setidaknya ke saya pada saat berkuliah dan menjalani saat ini gitu, Pak Bambang. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, terima kasih sekali Bapak Adi Munandir, Direktur Pemasaran dan Supply Chain PT Semen Indonesia. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari berbagai informasi maupun motivasi, inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia.